Pulau Ytigran, sebuah tempat yang terisolasi di bentangan luas timur jauh Rusia, telah lama diselimuti tabir misteri. Keterpencilannya hampir terasa seperti ia tak ingin ditemukan oleh siapapun. Begitulah, medannya yang terjal, iklim yang keras, tidak berpenghuni dan sulit untuk diakses membuatnya jadi tantangan berat terutama bagi para penjelajah. Namun dalam situasi yang terjaga inilah justru menjadi latar belakang salah satu penemuan arkeolog paling menarik di abad ke-20. Inilah misteri dan fakta penemuan Pulau Ytigran. Pada Agustus 1976, sekelompok kecil antropolog melakukan penjelajahan di ujung timur Uni Soviet. Mereka tiba di sebuah pulau kecil, tepat di Laut Bering 24 km barat Laut Tanjung Tlaplino, dekat pantai Chukotka, negara bagian paling timur Rusia. Penjelajahan yang dipimpin Mikhail Klinov dari Institute of Ethnography of the Academy of Science Soviet itu menemukan hal yang mengejutkan. Sebuah formasi tulang raksasa yang tampak tidak terbentuk secara alami, namun membentuk sebuah terowongan. Para ilmuwan menamai situs tersebut sebagai Well Alley atau Gang Paus, dan setelahnya menjadi fokus ekspedisi dalam beberapa tahun. Belakangan, situs ini kemudian dikenal sebagai Whalebone Alley atau Gang Tulang Paus. Ukuran dan struktur kompleks ini sangat mencolok. Sepanjang 500 hingga 700 meter, tulang-tulang paus berukuran besar dan sangat berat berbaris di sepanjang garis pantai, membentuk semacam lorong. Terdapat sekitar 50 tulang paus yang mayoritas berasal dari spesies paus kepala busur, meskipun ada spesies lain yang menghuni perairan di sekitar. Setiap tulang beratnya mencapai 300 kg, meliputi tulang rahang, tulang rusuk, dan tulang belakang utuh. Para ahli berpendapat tampak tulang-tulang itu sengaja disusun berjajar dengan jarak beberapa meter satu sama lain. Kendati berat, tulang tersebut dikubur cukup dalam ke tanah, memperkuatnya dengan batu serta tambahan tanah di bagian dasarnya. Pulau Ytigran sendiri berada di lokasi geografis yang menarik, terletak 1,5 km di lepas pantai Asia Timur, tepat di sebelah selatan lingkaran Arktik. Berada di Laut Bering sekitar 82 km dari pantai Siberia di lepas pantai Chukotka, Rusia. Letaknya di ujung paling timur Rusia yang berarti pulau ini juga berjarak hanya sekitar 200 km dari Alaska di Amerika Serikat. Ya, pulau ini tergolong tidak begitu besar. Panjangnya hanya 13,5 km dengan lebar sekitar 5 km. Secara administratif, ia termasuk dalam distrik Providensky, bagian dari negara bagian Chukotka Federasi Rusia. Nah, meski kecil, Pulau Ytigran menyimpan sejarah unik yang sangat tidak biasa dan menarik dari sudut pandang antropologis. Karena keindahan alam pegunungannya, ia juga sangat populer sebagai tempat ekowisata. Walau demikian, letaknya yang sangat jauh dan terpencil hanya bisa diakses dengan perahu atau helikopter, menjadikannya tujuan wisata yang tidak mudah untuk dikunjungi. Para ilmuwan yang telah meneliti situs ini meyakini bahwa Pulau Ytigran dulunya penuh dengan tengkorak paus. Keyakinan itu didorong dengan penemuan lubang berukuran 1,2 meter yang diperkirakan berfungsi untuk menyimpan bertonton daging. Kendati demikian, puluhan tahun telah berlalu sejak ditemukan. Para arkeolog masih belum yakin mengenai asal-usul terutama tujuannya. Sebagian ilmuwan masih berspekulasi situs ini bisa jadi merupakan tempat pemujaan, lokasi pusat pertemuan suku, atau sekedar lokasi yang sangat pas untuk memanen dan menyimpan daging paus. Ya, dalam hal tertentu belum ditemukan cara untuk benar-benar mengetahui mengapa gang tulang paus ini ada di pulau ini. Namun salah satu teori yang cukup banyak dikutip adalah bahwa Pulau Ytigran dulunya dihuni oleh suku asli pra-Inuit yang disebut Yupik. Pada saat situs ini dibuat sekitar abad ke-14, pulau tersebut jauh lebih dingin daripada sekarang, menyebabkan lapisan es menutupi lapisan laut di sekitarnya. Berakibat terjadi kekurangan pangan di seluruh pulau. Dengan kata lain, orang-orang Yupik yang dulunya menjadikan pulau ini sebagai tempat para pemburu paus mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan hasil buruan. Teori ini didukung dengan pendekatan etnolinguistik, di mana bahasa Yupik untuk kata Ytigran adalah Sikliuk, berasal dari kata Siklugak yang artinya tempat penyimpanan daging Yupik. Hanya saja sebagaimana situs-situs serupa di banyak belahan dunia, salah satu misteri terbesarnya adalah mengapa dan bagaimana
Masyarakat kuno mengumpulkan dan menyusun tulang paus dalam pola yang begitu teratur. Bahkan cenderung simetris masih menjadi misteri. Pada gilirannya, lorong-lorong dan lubang yang ditemukan, serta pola yang terbentuk telah membuat para arkeolog percaya kalau situs ini dulunya jauh lebih besar dan lebih rumit. Ya, mereka berspekulasi bahwa gang tulang paus tidak hanya sekedar tempat untuk mengolah dan menyimpan daging. Kalau kita lihat kembali, Mikhail Klinov yang merupakan penemu pertama situs ini dalam penelitiannya menulis di paragraf pembuka dengan klaim, gang tulang paus tampak sebuah situs menakjubkan yang menunjukkan keberadaan kompleks ritual Eskimo awal. Jadi apakah situs tulang-tulang ini terkait ritual dan kepercayaan masyarakat pra-Inuit atau Eskimo? Seperti yang dibahas sebelumnya, situs ini diperkirakan dibangun sekitar 600 tahun yang lalu atau abad ke-14 oleh pemburu paus. Namun para arkeolog meyakini kalau tempat ini dibangun sebagai tempat pemujaan sekaligus pertemuan bagi orang-orang Eskimo. Di masa itu zaman es kecil sempat terjadi, menyebabkan musim dingin lebih panjang dan pasokan makanan menjadi berkurang, sehingga terjadi konflik antar suku Inuit. Jadi Welbon Ali dahulu merupakan tempat berkumpul dan bermusyawarah, mengadakan upacara-upacara dan menyimpan makanan di dalam dinding-dinding tulang tersebut. Cukup masuk akal, tapi bagaimana menurut kalian? Meskipun masyarakat sebelum suku Inuit disebut-sebut yang menggunakan situs ini sebagai kuil dan penyimpanan makanan selama musim dingin yang panjang. Ada kemungkinan kalau formasi tulang-tulang tersebut telah ada jauh sebelum mereka. Ya, identitas pasti tentang siapa yang membangun situs ini juga belum sepenuhnya terang. Seperti yang ditulis dalam penelitian ini, ada bukti yang menunjukkan bahwa situs Gang Paus mungkin dibangun oleh nenek moyang suku Yukagir atau Chukchi, yang dikenal sebagai pemburu paus ulung. Sementara itu, suku Yupik diketahui memburu paus seperti yang mereka lakukan saat ini sebagai satu-satunya sumber makanan yang dapat diandalkan pada masa itu. Diduga bahwa ini adalah sisa-sisa paus tersebut yang diorganisir oleh suku tersebut dengan cara yang dekoratif. Para arkeolog lebih jauh percaya bahwa suku Yupik di pulau tersebut terpecah selama periode zaman es kecil, sehingga kekerasan antara berbagai faksi suku tersebut. Dalam hal ini, Welbon Ali dapat dibangun sebagai kuil, menandai wilayah netral tempat berbagai faksi dapat bertemu dan makan bersama tanpa takut atau kekerasan. Faksi-faksi tersebut dapat membahas masalah mereka di tempat ini dan menemukan solusi bersama. Meskipun situs Gang Tulang Paus relatif terawat karena lokasi terpencilnya, ada kekhawatiran tentang dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap pelestarian tulang-tulang paus yang bersejarah ini. Ya, kita tahu Pulau Tulang Paus ini merupakan salah satu destinasi unik yang populer di Rusia saat ini. Soka di Tigren digunakan selama sekitar 200 tahun, hingga abad ke-16 ketika perburuan paus menurun drastis akibat cuaca dingin yang ekstrim. Paus cenderung tidak berenang ke daerah lintang tinggi, dan ritual perburuan paus dalam jumlah besar kehilangan relevansinya. Gang paus secara bertahap ditinggalkan dan dilupakan. Tidak ada informasi tentangnya yang ditemukan bahkan dalam cerita rakyat Chuki dan Eskimo. Pulau Yatigren seperti Pulau Arakam Chechen yang besar di sebelah utara, kini tak berpenghuni. Dahulu ada desa Eskimo bernama Sikluk, tetapi pada pertengahan abad ke-20 penduduknya pindah ke dataran utama. Selama ini Pulau Yatigren dianggap hanya sebagai bagian dari landscape pesisir, tanpa memberikan perhatian khusus padanya. Sampai kemudian sebuah ekspedisi dari Institut Etnografi Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Soviet menemukan monumen itu secara tidak sengaja. Para ilmuwan sedang menjelajahi pantai Chukoka dan kapal mereka berlayar melewati pulau itu dalam kabut. Ketika kabut tiba-tiba menghilang, mereka melihat siluet yang menakjubkan. Di pantai ada banyak tulang paus besar tertanam vertikal ke dalam tanah. Seperti yang mungkin kita duga menuju ke pulau ini jelas sulit. Cara termudahnya adalah dengan kapal pesiar, karena ongkos yang tentu bisa bikin kantong kamu jebol. Pilihan lainnya adalah terbang dengan pesawat dari Anadyr ke desa Providensky, lalu menyusuri jalan tanah dengan kendaraan off-road sejauh 85 km. Atau dengan helikopter atau perahu motor ke desa Yanriknot di wilayah Providensky di distrik otonom Chukoka. Dari sana melalui laut menuju Pulau Yatigren.
Pada akhirnya lokasi seperti Welbon Ali memberi kita gambaran sekilas tentang masa ketika manusia pertama kali mulai memahami realitas di bawah permukaan, di luar apa yang tampak langsung. Disinilah konsepsi dunia mulai menampilkan unsur-unsur yang tak terlihat. Para peneliti yang mempelajari artefak prasejarah telah menyatakan bahwa penggunaan tulang adalah sebuah contoh aktivitas simbolik yang menunjukkan hubungan spiritual yang dimiliki para pemburu dengan hewan yang mereka bunuh. Dengan demikian, tidak berlebihan untuk menganggap tulang-tulang di Pulau Yeti Grand memiliki makna yang lebih dalam. Arkeologi tidak dikenal sebagai profesi yang paling dramatis. Kadang itu bukanlah pekerjaan yang mengasyikkan. Sebagian besar pekerjaan melibatkan penggalian tanah, bersiap untuk kesia-siaan. Pecahan tembikar hanya dapat mengatakan sedikit tentang suatu budaya, dan banyak artefak bukanlah tanda-tanda peristiwa atau realitas yang fantastis. Artinya tidak semua yang diungkap arkeolog berbicara tentang keagungan keberadaan. Namun gang tulang paus ini entah bagaimana memberi sesuatu yang dalam ke dalam pikiran. Misalnya sulit untuk tidak melihat jejak tulang tanpa membayangkan kematian yang mengganggu. Melihat tengkorak yang sangat besar, kecilnya manusia secara harfiah dan kiasan muncul dalam pikiran. Dalam hal itu, gang tulang paus adalah koridor menuju ketakutan eksistensial. Namun pada saat yang sama, itu adalah keajaiban pencapaian manusia, sesuatu yang dibangun berabad-abad lalu bertahan dan bergema sepanjang waktu. Berada di sana, seseorang mungkin merasakan apa yang dilakukan orang lain bertahun-tahun lalu saat berjalan di antara tulang-tulang yang berkilau segar di tanah. Dengan cara tertentu itu adalah cara yang masuk akal untuk mengalami masa lalu.